Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu masih terkait dengan kasus skandal di Kemenq yang menghebohkan ya, dengan ada transaksi janggal 300 triliun ya. Tetapi yang dilakukan Sri Mulyani setelah itu ya, malah bisa dibilang aneh gitu ya, mengundang influencer. Ini dari pengamat ya, sesuai dilansir oleh ermol.id, jangan influencer, Sri Mulyani harusnya undang penegak hukum untuk bersih-bersih Kemenq ya. Ini sesuai dilansir oleh ermol.id ya, langsung saja kita baca dan kita ulas. Republik Merdeka, harusnya jangan influencer atau pegiat media sosial yang diundang Sri Mulyani, tapi penegak hukum untuk membongkar seluruh kelakuan anak buah di lingkungan kementerian yang dipimpinnya. Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI) Saiful Anam mengatakan Sri Mulyani salah besar jika bertemu influencer. Karena itu bukan menyelesaikan persoalan, justru bobrok Kemenq semakin terbuka lebar. Bahkan rakyat akan terus memberi penilaian buruk kepadanya. Influencer yang diundang akan jadi magnet bagi publik untuk mengenang Kemenq dan Sri Mulyani sebagai lembaga dan person yang gagal mengelola keuangan negara. Banyak bocor sana sini, tegas Saiful kepada kantor berita politik Ermol Senin. Akademisi Universitas Syahid Jakarta itu juga menilai apa yang dilakukan Sri Mulyani salah sasaran dan justru semakin menjerumuskan dia dan Kemenq. Jauh lebih canggih Mahfud MD yang terus mengeluarkan bersih-bersih di Kemenq, apalagi akan membuka seluruh borok Kemenq di DPR. Maka apalah arti influencer yang diundang Sri Mulyani jika harus berhadapan-hadapan dengan Menko Polhukam, kata Saiful. Karena tambah Saiful Mahfud MD adalah sebenarnya influencer yang diharapkan masyarakat rakyat. Publik semakin yakin dengan diundangnya influencer bukan malah menutupi boroknya Kemenq, tapi justru menambah heran publik atas kejadian-kejadian belakangan terkait kasus Rafael Alun dan banyak kasus lainnya yang mulai terbongkar di muka publik, rincinya. Padahal kata Saiful yang harus dilakukan Sri Mulyani saat ini bukan mengundang influencer tapi mengundang penegak hukum untuk membongkar seluruh kelakuan anak buah Sri Mulyani di seluruh lingkungan kementerian yang dipimpinnya, pungkas Saiful. Ya sobat sekalian, itu ya terkait dengan aksi Sri Mulyani yang mengundang influencer gitu ya. Menjadi pertanyaan, kenapa harus influencer gitu ya? Karena saat ini yang kita ketahui ya, ini juga menjadi hal yang aneh gitu ya, antara kementerian ya saling membongkar ya. Satu Kementerian Polhukam ya membongkar kementerian yang lain, Kementerian Keuangan ya. Harusnya kan ada saling saling koordinasi untuk membersihkan satu kementerian satu sama lain gitu ya. Dan saat ini kita ketahui Kementerian Keuangan adalah yang dipimpin oleh Sri Mulyani yang sudah berjalan memimpin selama 15 tahun. Bagaimana mungkin gitu ya, miris melihat kondisi saat ini ya, praktek KKN, korupsi kolusi dan nepotisme, meskipun gitu ya ini dibantah gitu ya, Pak Mahfud menganggap ini bukan korupsi tapi TPPU ya, pencucian uang. Jadi ketika uang itu didapatkan dengan cara tidak sah gitu ya, misalnya mengemplang pajak gitu ya, membantu orang pembayar pajak sekian 50 miliar ya, harusnya 50 miliar tapi hanya dibayar setengahnya saja, dan itu dibayar 25 miliar saja, misalnya 10 miliar dipakai misalnya dikemplang oleh pejabat pajak, sisanya dibayarkan kepada negara. Kemudian hasil dari pengemplangan pajak yang diterima oleh pejabat pajak tadi ya digunakan untuk bisnis dan akhirnya bersih itu uang gitu ya. Jadi itu analog contoh tentang pencucian uang. Dan ini ada patut diduga hanya seperti gunung es mata gitu ya. Dan harusnya ya dengan adanya bobroknya Kemenq ini harus ada political will ya, baik dari pemerintah, presiden ya,
Tetapi kalau kita melihat presiden saat ini ya justru lebih sibuk untuk mengurus siapa penerus dirinya selanjutnya ya, melalui endorse ya, baca pres ya, kemudian juga hal-hal yang lain untuk mengamankan kepentingannya ya, meskipun nanti sudah lengser, kepentingannya diharapkan tetap berjalan. Nah saat ini gitu ya, kita apa yang juga disampaikan oleh Roky Gerung ya, harusnya pemerintah itu menetapkan darurat nasional gitu ya, bagaimana yang namanya korupsi ya, termasuk juga TPPU ya, apapun itu ya, ketika terjadi kerugian keuangan negara harusnya ya ada sikap tegas ya, bahwasanya terjadi yang namanya kedaruratan nasional untuk masalah korupsi. Tetapi yang terjadi adalah sikap pemerintah saat ini ya, terutama presiden yang terkesan biasa-biasa saja gitu ya, malah lebih fokus untuk siapa yang endorse presiden ya. Di satu sisi ya Sri Mulyani yang katanya menteri terbaik justru melakukan hal yang tidak tepat gitu ya, mengundang influencer yang harusnya mengundang penegak hukum untuk pada saat ada transaksi janggal yang dituduhkan oleh Menko Polhukam itu jadikan momentum pas untuk membersihkan Kementerian Keuangan. Ya gitu, tunggu saja ke depan tentang transaksi janggal ya, termasuk juga skandal di Kementerian Keuangan ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.